Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari dari pertemuan kuliah pada hari lalu. Oke, pertama pada kelas lalu saya mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman, yaitu tentang algoritma, tentang bagaimana penerapan logika dan algoritma bekerja di pemrograman dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh algoritma eh, menukar isi dari dua variabel yang berbeda. Dua variabel yang berbeda value-nya. Kemudian saya juga mendapatkan pelajaran tentang cara cara menuliskan algoritma dengan bahasa yang mudah atau lebih dekat dengan bahasa manusia, bahasa yang lebih deskriptif. Di antaranya adalah yang pertama penulisan algoritma dan bahasa yang deskriptif, yaitu seperti menggunakan bahasa Indonesia biasa untuk menjelaskan algoritma. Yang kedua, yang kedua mempelajari flowchart. Oh, ada tiga, deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Yang kedua mempelajari pseudocode. Pseudocode adalah penyajian algoritma dengan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, namun dimodifikasi agar mendekati bahasa manusia pada penggunaan percakapan sehari-hari, agar lebih mendekati bahasa manusia, namun tidak semirip bahasa manusia dengan kalimat deskriptif. Ini contohnya, pada algoritma yang ditulis dengan pseudocode tidak ada aturan yang baku secara umum, jadi bebas, yang penting bisa dipahami. Lalu flowchart. Flowchart adalah penulisan algoritma dengan menggunakan menggunakan ya notasi grafis, menggunakan bentuk-bentuk bentuk-bentuk bangun datar yang masing-masing bentuk bisa merepresentasikan proses yang berbeda. Dan ini aturan-aturannya ya. Ya ini contohnya.
Masing-masing bentuk bisa memiliki arti yang berbeda. Contohnya persegi panjang ini proses logika intinya kayak gitu. Sesar keranjang untuk proses input atau memasukkan dan proses output atau mengeluarkan data. Mengeluarkan data ini bisa dalam bentuk gambar atau tulisan dan lain-lain. Ini contohnya. Lalu ada latihan soal. Yang pertama ini, algoritma dalam bahasa deskriptif yang proses dengan mengambil dan menabung uang di bank teller. Ini ya tugasnya. Dan ini untuk jawaban saya untuk menabung dan mengambil uang dari teller. Pertama secara deskriptif seperti ini. Jadi pertama saya mendeklarasikan variabel saldo dan cash. Saldo adalah jumlah uang di bank. Cash adalah jumlah uang di dompet. Kemudian menulis atau output tulisan apakah ini melambung atau mengambil uang. Lalu ini perkondisian. Jika pengguna memilih menabung, akan menulis pertanyaan berapa nominalnya, lalu pengguna menginput nominal, dan akhirnya jumlah saldo akan ditambahkan input nominal input dari pengguna. Lalu jika pengguna memilih mengambil, akan tulis berapa nominalnya, pengguna akan memasukkan input, lalu saldo akan ditambahkan dengan nominal dan uang dari dompet. Oh, ini mengambil ya. Oh, yang menabung berarti saldo ditambahkan jumlah input, yang mengambil pengguna akan menentukan nominal, lalu jumlah saldo akan dikurangi nominal yang ditentukan pengguna, jumlah uang di dompet akan ditambah dengan nominal. Lalu ini dalam bentuk flowchart-nya. Ini start, variabel saldo dan cash, output pertanyaan, input pilihan pengguna, jika memilih mengambil uang, ke sini input nominal, saldo dikurangi nominal, cash ditambah nominal. Jika memilih menabung, cash dikurangi nominal, saldo tambah nominal. Lalu nomor 2, algoritma bahasa deskriptif yang berikut merupakan bilangan ganjil atau genap. Secara deskriptif, mirip dengan pseudocode sebenarnya. Mirip dengan pseudocode, nggak beda jauh. Ya, nih. Pertama, pengguna menginput angka, lalu diproses. Jika input dibagi 2, sisanya 0, sama dengan angka itu genap. Jika selain itu, jika input dibagi 2, sisanya
lebih dari nol, maka angka merupakan angka ganjil. Dalam pseudocode, variabel untuk menginput data dari pengguna, lalu diproses. Jika angka yang diinput dibagi dua, sisanya nol, maka output bawah angka itu genap. Jika dibagi dua, sisanya satu, angka tersebut adalah ganjil. Ini nomor 3. Prok. Algoritma membuat kopi yang rasa manisnya tepat. Pertama, tuang kopi dan gula, lalu perkondisian. Jika kurang manis, gulanya ditambah, lalu kembali dites lagi kemanisannya. Jika terlalu manis, jika terlalu manis, gula dikurangi, lalu kembali ke kondisian. Jika manisnya pas, kopi disajikan. Nomor 4, membuat flowchart menyurutkan 3 pilihan acak. Start, kemudian pengguna menginput 3 angka acak, terserah. Lalu kita menggunakan library untuk mengurutkan bilangan tersebut dari yang terendah ke yang tertinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.